Shalom Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang di rumah. Kita siap-siap untuk ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan melawat setiap kita. Saya percaya setiap kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Mari bersama-sama saya undang Bapak Ibu semuanya. Kita berdoa. Kita mau berikan yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan, inilah kerinduan setiap kami. Sungguh kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, di saat pujian penyembahan kami naikkan kepadamu, kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu yang kuat menjamah setiap kehidupan kami. Engkau yang memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ibadah online ini Tuhan, kami serahkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan siap memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Kialah nafas. Kasih. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku
manusia. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama memohon kepada Tuhan kita atas hidup kita. Tidak mudah menjalani kehidupan ini, tetapi kita memiliki iman percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terbaik, yaitu masa depan kita yang penuh dengan harapan, sudah Tuhan persiapkan buat setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua, Bapak Ibu yang di rumah, bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan kita. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Singer yang menaikkan pujian ini, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, sungguh kami merindukan Engkau. Jamalah kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Katakan lebih lagi kepada Tuhan kita.
Oh haleluya Yesus. Iya lara basik ya lara lama ya lara lama ya lara lama ya lara lama ya lara lama. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu ada di tempat ini. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Indah ya lara lama ya. Indah ya lara lama ya lara lama. Ya lara lama ya lara lama. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami boleh berada. Di seluruh Indonesia. Bahkan di seluruh bumi ini Tuhan. Setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu. Kami boleh menerima kekuatan yang baru Tuhan. Semua Bapak Ibu, kita angkat penyembahan kita. Inna ya lara laba ya lara laba ya lara laba sik ya lara laba ya lara laba ya lara. Inna ya lara laba sik ya lara laba ya lara laba ya lara. Ya lara laba ya lara laba sik ya lara. Dengan alunan musik yang lembut, kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat suara saudara kepada Tuhan. Indah ya lara laba sik ya lara. Iya lara laba ya lara laba sik ya lara laba ya lara laba sik ya lara laba ya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah hidup kami Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengubahkan hidup kami selain Engkau Yesus. Engkau yang sudah memampukan kami sampai saat hari ini kami boleh ada Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu. Ya lara laba ya lara laba ya lara laba. Inna ya lara laba ya lara laba ya lara laba sik. Ya lara laba sik ya lara laba ya lara laba ya lara. Kami membuka hati kami. Inna ya lara laba ya lara laba. Kami sujud tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami. Bersama-Mu kami takkan goyah. Haleluya. Inna ya lara laba sik ya lara laba ya lara laba sik. Haleluya. Inna ya lara laba sik ya lara laba ya lara laba ya lara laba. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Inna ya lara laba sik ya lara laba ya lara laba ya lara laba ya lara. Inna ya lara laba sik ya lara laba ya lara laba. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya lara lama ya. Ya lara lama ya lara.
Kina ya lara lama ya lara bos ya lara lama ya lara lama ya lara lama ya lara lama ya lara lama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa sudah menjamah setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya mengundang saat hari ini, saat pagi ini, kita mau bangkit dengan sikap tangan terangkat kepada Tuhan. Tanda penyerahan kehidupan kita yang totalitas kepada Tuhan. Dengan penuh iman percaya, menghilangkan segala keraguan kita semua. Kita percayakan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, katakan lebih lagi. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Dengan iman percaya kepadamu Tuhan, tidak ada keraguan dalam hidup kami, tidak ada ketakutan di dalam hidup kami, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan atas setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, biarkan kami bersukacita atas kemenangan setiap kehidupan kami yang sudah Engkau berikan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Yesus kami mau memberikan sorak-sorai kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang percaya dan sudah menerima kemenangan daripada Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin.
Kita berikan sorak-sorai yang dahsyat buatan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan sekali lagi. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Yesus. Yesus Raja Maha Besar. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita sudah menaikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita memiliki Allah yang dahsyat. Untuk itu, buang segala keraguan kita. Tanggalkan segala ketakutan kita. Memang di dalam menjalani kehidupan ini, harus ada iman yang teguh kepada Tuhan. Kita percaya, Allah kita adalah Allah yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bersama-sama, kita lebih semangat lagi, kita naikkan pujian sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita berikan sekali lagi sorak-sorai yang dahsyat. Haleluya Yesus. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi drumnya saja. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Bas menaikkan pujian ini. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita percaya ada kemenangan besar yang sudah Tuhan buat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang saat ini mungkin sedang sakit, kita percaya dengan iman saudara, engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang saat ini mungkin sedang kekurangan, dengan iman percayamu, Tuhan sudah memberkati hidupmu, ada kelimpahan atas hidup saudara Bapak Ibu. Yang saat ini mungkin terbeban berat dengan masalah-masalah yang mungkin saya tidak tahu, tetapi saya percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar buat Bapak Ibu Saudara. Dengan penuh iman percaya, Tuhan sudah memberikan kemenangan atas setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan saatnya Bapak Ibu, kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan oleh hambanya yang luar biasa. Saya percaya melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya ini menjadikan berkat, kekuatan bagi setiap kita. Untuk itu,
Mari bersama-sama kita siapkan hati kita seperti tanah yang subur di hadapan Tuhan, yang siap dimasuki oleh benih-benih firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah kekuatan hidup kami di saat kami ada di dalam-Mu. Engkau sudah meneguhkan setiap hati kami, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Saya menyambut Bapak Ibu untuk mengangkat tangan kita. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terjadilah menurut iman saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya,
firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu iya dan amin, dan tidak pernah berubah, sekarang dan sampai selama-lamanya. Saatnya Tuhan, kami boleh dibentuk dengan firman-Mu, melalui hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Berikan otoritas-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, benar-benar menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pasti kami mengalaminya Tuhan. Ada mujizat besar yang Tuhan lepaskan buat setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang memiliki iman yang teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap diberkati. Bersama-sama kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk bisa kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa bertemu kembali meskipun masih dalam kondisi ibadah online, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh situasi keadaan apapun. Dia tetap ada dimanapun kita berada. Dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh kembali dalam sebuah persekutuan ibadah online pada pagi hari ini. Meskipun ibadah online, kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya kuasa dan berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami, meskipun kami dipisahkan oleh jarak dan waktu, kami dipisahkan oleh keadaan yang tidak menentu hingga saat ini. Tapi kami percaya persekutuan bersama-sama dengan Tuhan akan tetap ada di tengah-tengah kami, mengalir, dan Tuhan menjadi penghubung antara kami dan sesama, dan antara kami dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, layakkan setiap kami, agar kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan, dan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, menjadi terang suluh langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, berikan kami kemampuan, berikan kami kesadaran untuk sungguh-sungguh boleh memberikan kehidupan kami kepada Engkau, sehingga apa yang kami lakukan boleh sungguh-sungguh berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, shalom, selamat pagi. Kita kembali bertemu ya pada pagi hari ini. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau lihat firman Tuhan yang terambil dari Timotius, 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17 ya.
2 Timotius pasal 3 ya, ayat 7 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa simak di rumah masing-masing ya. Mari kita lihat judul perikop, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Ya. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita dianiaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya rindu mengangkat sebuah tema yang berkaitan penuh dan kuat dengan bacaan kita pada hari ini, yaitu yang mengatakan mencintai firman Tuhan. Ya, mencintai firman Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara rasa cinta, ya, bukanlah sebuah hal yang asing bagi kita. Ini adalah hal yang menjadi konsumsi publik yang terus-menerus kita dengar hampir setiap saat dan menjadi sebuah kehidupan yang terus berjalan dan kita lakukan hari demi hari. Kita mencintai anak kita mencintai istri, kita mencintai suami, kita mencintai teman, kita mencintai kekasih. Itu menjadi suatu hal yang lumrah dan terus berjalan hari demi hari dan terus menerus. Itu adalah sebuah anugerah. Waktu kita bicara sebuah cinta, berarti kita bicara sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita agar kita bisa mencintai orang lain, mencintai orang di sekitar kita, mencintai diri kita, mencintai anak kita, istri kita, suami kita, dan semua yang berkaitan dengan kehidupan kita. Cinta itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan limpahkan. Sehingga kita ada sampai hari ini itu tidak jauh dari sebuah rasa cinta yang sangat besar yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi kalau kita bicara rasa cinta itu adalah sebuah ungkapan atau kata yang bukan menjadi sebuah kata atau kalimat yang asing bagi telinga kita. Itu adalah suatu hal yang sudah kita lakukan terus-menerus hampir setiap hari. Tapi kalau kita bicara sebuah rasa cinta kita kepada firman Tuhan ataupun Tuhan, itu tidak sama ketika kita bicara kita mencintai orang lain. Waktu kita mencintai orang lain, kita mencintai orang di sekitar kita, kita mencintai apa yang kita sukai, yang kita inginkan, itu tidak sama dengan rasa cinta kita yang kita berikan kepada firman Tuhan. Waktu kita mencintai orang lain, selalu rasa cinta itu menuntut sebuah timbal balik. Ini adalah cinta manusia. Waktu kita mencintai orang lain, kita berharap bahwa rasa cinta yang kita berikan kepada orang itu
boleh kembali kepada kita dengan cara yang sama ataupun lebih. Tapi kita akan menemukan bahwa rasa cinta di luar dari kita mencintai firman Tuhan atau mencintai Tuhan itu sangat berbeda. Karena waktu kita bahwa rasa cinta kita di luar dari firman Tuhan adalah sebuah kekecewaan. Ya. Jadi jangan pernah berpikir kita menaruh penuh rasa cinta kita kepada orang lain di sekitar kita, lalu kita berharap bahwa akan kembali sebuah cinta yang murni, balasan yang murni, yang sempurna. Kita tidak akan menemukan itu. Karena rasa cinta yang sesungguhnya adalah rasa cinta kita kepada firman Tuhan. Dan rasa cinta Tuhan kepada kita, itu adalah rasa cinta yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat dari konteks yang sudah kita baca hari ini. Ya. Rasul Paulus itu memberikan sebuah pernyataan jelas kepada Timotius, ya, bahwa di dalam surat Paulus kepada Timotius memberikan sebuah pernyataan tentang bagaimana Paulus itu bersyukur sekali. Paulus itu senang karena mendapati anak didiknya Timotius hidup dalam kebenaran, hidup mencintai kebenaran. Mengapa demikian? Paulus mengatakan di pasal 3, di pasal 3 sebelum ayat 10 itu, ayat sebelumnya, Paulus menuliskan sebuah tulisan yang sedang menunjukkan tentang manusia-manusia akhir zaman. Manusia akhir zaman yang tidak akan mencintai firman Tuhan lagi. Mereka lebih mencintai keinginan-keinginan daging daripada mencintai firman Tuhan. Zaman itu akan datang. Dan sedang datang, bahkan telah datang, di mana orang tidak mencintai firman Tuhan, tetapi mencintai keinginan daging. Sehingga Paulus menulis, tetapi dia bersyukur dalam keadaan demikian, dalam keadaan manusia zaman sekarang, yang lebih mencintai keinginan daging, Paulus mendapati anak didiknya Timotius masih hidup dalam kebenaran, mencintai firman Tuhan. Ini yang sedang Paulus sedang tuliskan dan memberitahukan kepada kita juga hari ini. Dalam zaman seperti ini yang tidak menentu, semakin hari zaman semakin berkembang, dan zaman yang berkembang ini ternyata bermunculan begitu banyak manusia-manusia yang tidak mencintai kebenaran firman Tuhan, lebih mencintai keinginan daging. Ketika Paulus menulis ini kepada Timotius, Paulus pada saat yang sama sedang memberitahukan kepada kita bahwa kita harus berlaku sama seperti Timotius, meskipun dalam begitu zaman yang terus berkembang, semakin terus berkembang, dan memunculkan begitu banyak manusia-manusia akhir zaman yang tidak mencintai firman Tuhan lagi, tetapi mencintai keinginan daging. Paulus sedang memberitahukan kita agar kita seperti Timotius, agar kita mencintai firman Tuhan, agar kita lebih mencintai firman Tuhan. Meskipun nanti waktu kita mencintai firman Tuhan, kita akan menemukan begitu banyak rintangan. Mengapa begitu banyak rintangan? Bukannya mencintai itu enak-enak saja? Bukannya mencintai itu perasaan-perasaan yang nyaman, mulus berjalan tanpa batu kerikil? No. Cinta yang sesungguhnya membutuhkan sebuah pengorbanan yang besar. Sama ketika kita mencintai firman Tuhan. Jika kita mencintai orang lain, kita mengorbankan apapun. Tetapi kalau kita mencintai firman Tuhan, lebih daripada itu,
lebih daripada kita mengorbankan sebuah perasaan. Mencintai firman Tuhan adalah sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada firman Tuhan, meskipun nanti kita akan menemukan begitu banyak tantangan rintangan ketika kita berusaha dekat kepada Tuhan dan mencintai firman-Nya. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Ya. Di dalam pembacaan kita akan lihat bahwa cinta akan firman Tuhan dapat membawa kita kepada penderitaan. Ya. Waduh, kok kedengarannya kok kayak nggak enak ini. Kok mencintai firman Tuhan kok malah tidak enak. Masa mencintai firman Tuhan malah menderita? Tapi ini fakta yang perlu kita tahu. Fakta yang perlu kita tahu di ayat 10, ya, Paulus menyebut dengan cepat ada 7 poin yang telah diikuti oleh Timotius. Ada 7 poin sudah dilakukan oleh Timotius, dan di ayat 11 ada 1 poin yang menyatakan bahwa Timotius tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan meskipun dia menderita. Waktu mencintai firman Tuhan, waktu kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin ada banyak ujian yang akan datang untuk menguji ketulusan hati kita mencintai firman Tuhan. Itu ujian yang akan datang. Penderitaan demi penderitaan akan menguji kita waktu kita berusaha mencintai firman Tuhan. Ini adalah ujian seperti kita waktu di sekolah kita, waktu mau naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi, itu memerlukan sebuah uji. Diuji terlebih dahulu apakah layak bisa naik ke tingkat selanjutnya. Begitupun dengan firman Tuhan. Untuk mencintai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menemukan sebuah rasa manis yang sesungguhnya dari kebenaran firman Tuhan itu, kita membutuhkan yang namanya ujian untuk pada kemurnian rasa cinta kita yang sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Untuk naik kelas lebih tinggi, kita perlu diuji iman kita dengan datangnya sebuah penderitaan, kesulitan dalam kehidupan kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat di ayat 12. Ya. Di ayat 12 dari pembacaan kita itu mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita dianiaya. Ini fakta. Fakta yang sudah terjadi. Bahwa Paulus mengalaminya. Paulus mengatakan kepada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus sedang mengatakan apa? Paulus sedang mengatakan sebuah pengalaman hidup yang sudah dilaluinya, bahwa perjalanan imannya sebagai seorang rasul, sebagai orang yang kuat imannya, itu sudah melalui yang namanya penderitaan. Dia tahan uji, penderitaanku, kesabaranku. Paulus mengatakan demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai sebuah rasa cinta kita kepada firman Tuhan dengan level yang begitu sempurna, kita perlu yang namanya penderitaan. Kita yang perlu namanya ujian, sehingga kita tidak perlu kaget. Ya. Mengapa orang-orang percaya itu kadang menemukan sebuah ujian yang kadang kita tidak bisa memahami mengapa terjadi seperti ini. Ya. Mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi kepada kita? Padahal kita dekat dengan Tuhan. Padahal kita ingin berusaha agar lebih mencintai Tuhan. Mengapa justru
waktu kita semakin dekat dengan Tuhan, mencintai firman-Nya, mengapa begitu banyak hal-hal sulit yang kita temukan? Hal ini adalah bagian dari kebenaran firman Tuhan yang sedang dikatakan bagi kita, yang sedang diberitakan kepada kita, bahwa hal ini memang akan terjadi. Bahwa firman Tuhan, ketika kita mencintainya dengan sungguh-sungguh dan memberikan rasa cinta kita dengan sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, maka kita akan menemukan bagaimana proses Tuhan akan berjalan dalam kehidupan kita, menuntun kita, bahkan kita akan menemukan yang namanya kesulitan dan penderitaan hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun demikian, ya, meskipun cinta akan firman Tuhan dapat membawa kita pada sebuah ujian, pada penderitaan, ya, tapi kita perlu tahu bahwa ujian seperti demikian sebenarnya adalah membawa kita nanti kepada yang namanya sebuah firman Tuhan yang membawa kehidupan yang baik bagi kehidupan kita. Ya. Cinta firman Tuhan memang akan menuntut yang namanya penderitaan, ujian. Karena waktu kita mencintai firman Tuhan, kita sedang belajar menaati dan memberitakan firman di tengah-tengah zaman yang anti kebenaran, zaman yang sudah tidak mencintai yang namanya kebenaran. Sehingga waktu kita mencintai kebenaran, kita mengasihi kebenaran, kita mencintai firman Tuhan, kita mencintai Tuhan, maka kita akan berbentrok dengan orang-orang yang menentang akan cinta kepada firman Tuhan. Orang-orang ini yang akan menjadi ujian bagi kita, bagi orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Kita sedang mencintai firman Tuhan di zaman di mana orang-orang itu tidak mencintai dan mengasihi firman Tuhan. Ya. Di zaman ini yang anti akan kebenaran. Sehingga kita akan menemukan yang nanti yang namanya bahwa mencintai firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita akan menemukan yang namanya ujian-ujian penderitaan. Tapi ujian ini tidak akan bertahan lama, karena kita tahu bahwa ujian-ujian selalu akan memetik sebuah hasil yang baik bagi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cinta firman Tuhan juga menghasilkan kebaikan bagi kehidupan kita. Kita sudah melalui proses di mana waktu kita mencintai firman Tuhan, kita akan menemukan banyak kesulitan, penderitaan, aniaya, sebagainya. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa semua itu adalah sebuah ujian di mana nanti setelah kita lulus dari proses di mana kita berusaha dekat dengan Tuhan, meskipun banyak penderitaan, kita yakin bahwa setelah itu bahwa cinta firman Tuhan itu akan menghasilkan kebahagiaan, kebaikan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 15 mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Menghasilkan menghasilkan kebaikan bagi kehidupan kita itu dijelaskan di ayat 5, di ayat 15, bahwa kebaikan yang kita terima adalah kita bisa tahu dan mengerti bahwa keselamatan itu datang daripada Kristus. Dan keselamatan itu kita terima bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ini adalah hasil dari sebuah kebaikan kita mencintai firman Tuhan.
Waktu kita mencintai firman Tuhan, kita mengasihi firman Tuhan, kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita akan menemukan begitu banyak hal yang dapat menghasilkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan kita. Termasuk bahwa kita mengetahui dan memahami bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang dituntun untuk memahami dan mengerti bahwa keselamatan itu datang daripada Yesus Kristus, dan kita yang orang-orang yang percaya sudah menerima keselamatan itu. Itu adalah sebuah hasil kebaikan dari kita cinta firman Tuhan. Orang yang tidak mencintai firman Tuhan tidak bisa memahami ini dan selamanya akan tidak mengerti dan akan tersesat dalam kekosongan dan kegelapan karena tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Ini adalah hasil dari di mana orang-orang tidak mencintai firman Tuhan. Orang yang tidak mencintai firman Tuhan tidak bisa memahami sepenuhnya karya Tuhan, tidak bisa memahami bahwa kehidupannya sudah diselamatkan, bahwa kehidupannya harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kehidupannya sudah ditebus oleh darah Kristus dan dia menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ini adalah kebaikan dari cinta firman Tuhan. Meskipun waktu kita mencintai firman Tuhan, kita akan menemukan banyak penderitaan, kesulitan yang sedang menguji kita. Tetapi waktu kita tahan uji, kita akan menemukan bahwa firman Tuhan yang kita cintai itu akan menghasilkan kebaikan bagi kehidupan kita. Kita bisa memahami, kita bisa tahu dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab itu terjadi di dalam kehidupan kita. Termasuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu dan mengerti kita sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ini harapan yang besar yang tidak ditemukan dari rasa cinta kita kepada orang lain. Rasa cinta harapan yang paling besar hanya bisa kita temukan ketika kita mencintai, kita menyelidiki firman Tuhan. Kita menemukan di sana bahwa ada harapan yang besar dan harapan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah bukti rasa cinta dari kebenaran firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan, mencintai Tuhan lebih besar daripada sekedar kita mencintai objek lain, hal-hal yang fana. Kita mencintai hal yang fana selalu akan menyakiti hati kita. Tetapi waktu kita mencintai firman Tuhan, selalu firman Tuhan itu akan memberikan sebuah balasan yang manis, kebaikan bagi kehidupan kita. Karena firman Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi kehidupan orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mencintai firman Tuhan menghasilkan kebaikan bagi kehidupan kita, yaitu bahwa firman Tuhan akan mengajar dan mendidik kita. Ya. Di ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan menghasilkan kebaikan. Waktu kita mencintai firman Tuhan itu akan mendidik kita. Firman Tuhan itu akan menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Apa yang salah? Waktu kita tahu apa yang salah, kita berusaha berubah agar kita menjadi lebih baik. Saudara bisa bayangkan, kalau kita tidak mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang menjadi kesalahan kehidupan kita. Selamanya kita akan terjebak pada suatu kesalahan yang sama, karena kita tidak mengerti bahwa kita tidak pernah dididik untuk keluar dari sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa perbuatan kita ini menyakiti Tuhan? Dari mana kita tahu kalau apa yang kita lakukan ini adalah menyakiti Tuhan dan tidak diinginkan Tuhan? Kita tidak akan tahu selain ketika kita mencintai firman Tuhan. Waktu kita mencintai firman Tuhan itu menunjukkan sebuah kesalahan dari kesalahan kita, sehingga kita boleh berubah dari sebuah kesalahan yang kita lakukan. Firman Tuhan itu mendidik kita, mengubah sebuah kelakuan yang buruk menjadi kelakuan yang baik. Firman Tuhan itu mendidik kita dalam kebenaran. Kita tidak akan pernah tahu
Kita salah atau tidak, selama kita tidak mencintai dan mengingini firman Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan kita segala sesuatu yang harusnya kita lakukan berdasarkan keinginan Tuhan. Tuhan menunjukkan kesalahan kita melalui firman Tuhan, sehingga kita berubah. Tuhan mengubah kelakuan kita melalui firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang harus dan tidak boleh kita lakukan. Mencintai firman Tuhan itu kebaikannya adalah mendidik setiap kita agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang diberkati, dilimpahkan anugerah dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Firman Tuhan menghasilkan kebaikan, melakukan perbuatan yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cinta firman Tuhan menghasilkan kebaikan bagi kita. Mari kita lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan menghasilkan kebaikan. Mencintai firman Tuhan menghasilkan kebaikan bagi kehidupan kita, orang-orang percaya. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang-orang yang hidup, yang kesukaannya Taurat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terus menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah fakta yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa firman Tuhan, mencintai firman Tuhan selalu menghasilkan kebaikan bagi kehidupan orang percaya. Bukan saja firman Tuhan itu mendidik kita, bukan saja firman Tuhan memberitahukan kita tentang anugerah keselamatan yang sudah kita terima, bukan saja firman Tuhan itu mengubah kelakuan kita dan membimbing kita dalam kebenaran, tetapi firman Tuhan juga menyatakan bahwa orang-orang yang mencintai firman Tuhan akan selalu menghasilkan buah yang banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mencintai firman Tuhan lebih besar daripada kita mencintai hal-hal yang fana di dalam dunia ini. Cinta kita kepada firman Tuhan akan menjadi cinta yang menghasilkan sebuah kebaikan bagi kehidupan kita. Sebuah hasil yang akan kita petik dan kita rasakan sebagai orang-orang percaya yang mencintai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang hidup dan mencintai firman Tuhan, yang kesukaannya firman Tuhan, karena mereka akan menghasilkan buah-buah pada musimnya dan tidak akan layu, serta apapun yang dilakukannya akan berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita rasakan, mari kita lihat bahwa dengan mencintai firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya akan menjadi kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kita mencintai hal-hal yang bersifat fana di dunia ini. Mari kita tujukan hati dan pikiran kita secara penuh dan fokus hanya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya menutup firman Tuhan dengan sebuah perkataan yang mengatakan, cinta akan firman Tuhan teruji oleh penderitaan, namun menghasilkan buah manis dalam kehidupan kita. Saudara, kita mungkin akan menemukan
banyak tantangan ketika kita mulai dekat dan mencintai, mengasihi firman Tuhan. Tetapi ingat, jika kita tahan uji pada sebuah penderitaan, ketika kita mulai dekat dengan Tuhan, percaya bahwa kita akan menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Kita akan mencicipi sebuah hasil yang manis dalam kehidupan kita ketika kita mencintai firman Tuhan, tetap mencintai meskipun dalam situasi, kondisi yang tidak memungkinkan dalam kehidupan kita. Termasuk hari ini kita dalam kondisi yang tidak baik. Kita harus beribadah di rumah. Tapi kita percaya jika kita tetap terus dekat dengan Tuhan, tetap terus mencintai firman-Nya, menyelidiki firman Tuhan, meskipun dalam situasi kondisi yang seperti demikian, kita percaya kita akan menemukan buah-buah yang manis bagi orang-orang yang terus mencintai firman Tuhan. Mari kita lebih dekat dengan firman Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Jangan jauh, jangan lari, meskipun kita menemukan banyak hal-hal penderitaan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berjanji bagi orang yang mencintai Taurat Tuhan, apapun yang dilakukannya akan berhasil. Mari kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menguatkan setiap kami, memberikan kami pemahaman, memberikan kami pengetahuan bagaimana kami menitik beratkan pada rasa cinta kami yang lebih besar kepada firman Tuhan daripada kepada hal-hal yang fana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu akan hidup dalam kehidupan kami dan akan menjadi terang sulur langkah bagi kehidupan percaya kami. Kami hari ini percaya kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saya percaya setiap kita berkemenangan karena ada sesuatu yang sudah Tuhan buat setiap kehidupan kita. Dan saatnya kita akan tutup ibadah kita. Kita akan bersama-sama doa syafaat bagi bangsa dan negara, bagi gereja-gereja, bagi semua jemaat Tuhan, bagi seluruh Indonesia. Kita percaya semuanya tetap terkendali oleh Tuhan kita yang luar biasa. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengendalikannya. Berkat-berkat Tuhan tetap turun atas setiap kehidupan kita umatnya. Sama-sama kita siapkan hati kita menaikkan satu pujian. Bahwa kita memiliki Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun Bapak Ibu Saudara. Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada setiap kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Katakan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Katakan sekali lagi, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami untuk semakin hari Tuhan, semakin percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini Tuhan mau menaikkan setiap doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau melihat yang terjadi begitu banyak, yang kejadian yang tidak kami inginkan Tuhan terjadi di bangsa ini. Tapi kami percaya Bapa, setiap kejadian yang ada ini Tuhan adalah rencana Tuhan bagi bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa buat pemimpin negara kami Tuhan. Mulai dari presiden Bapa, bawahannya Tuhan Engkau berkati. Bahkan sampai ke RT RW Tuhan, Engkau berkati mereka dalam memimpin setiap negara ini Bapa. Supaya mereka boleh memimpin dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab yang berasal daripada Tuhan, supaya mereka boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Juga hari ini Tuhan, Kamu mau datang menyerahkan setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Bahkan yang hari ini Tuhan melakukan ibadah Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati, Engkau jaga, lindungi setiap gereja yang ada di dunia ini Bapa, supaya mereka boleh beribadah, melakukan ibadah dengan baik, dengan penuh
rasa tanggung jawab di hadapan-Mu Bapa. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalamnya Bapa, setiap pendeta-pendeta yang ada Bapa, Engkau berkati mereka, Engkau pakai mereka Tuhan, supaya mereka boleh menunjukkan kemuliaan Tuhan di hadapan jemaat-jemaat Bapa, dan mereka boleh menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa secara khusus buat gereja GBI Rock Juanda di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan gereja ini Bapa, berkati setiap gereja ini baik dari muka depan belakang Tuhan, samping kiri kanan Bapa. Engkau berkati Tuhan supaya gereja ini boleh menjadi berkat kemuliaan-Mu Bapa. Kami mau berdoa buat jemaat-jemaat yang ada di dalamnya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Yang saat ini mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Yang saat ini Tuhan dalam mengalami beban berat, Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka Bapa. Yang saat ini mungkin dalam ekonomi mereka sedang mengalami masalah, kami percaya Tuhan akan memberikan berkat dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat pendeta di tempat ini Tuhan, buat Bapak Gembala kami Pak Bernat. Tuhan Engkau selalu berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan, Engkau berkati Bapa. Biarlah hamba-Mu boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan Bapa. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan di tempat ini Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa, supaya mereka boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan hati Bapa, agar melalui pelayanan mereka Bapa boleh menjadi berkat bagi jemaat yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah berdoa. Kau menaikkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ketahuilah dan camkanlah dalam setiap hati kita semua bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan oleh karena penyertaannya telah dilimpahkannya bagi kita keberhasilan dan keberuntungan di dalam setiap pekerjaan, setiap usaha, bahkan setiap studi kuliah anak-anak kita. Tuhan telah berikan keberhasilan dan keberuntungan bagi setiap kita yang percaya. Oleh karena penyertaannya juga dilimpahkannya hikmat bagi setiap kita untuk mengerti dan menimbang setiap perkara dengan baik dan benar sesuai dengan kehendaknya atas rencananya bagi kita semua. Dan oleh karena penyertaan Tuhan telah dilimpahkannya bagi kita kesehatan, kekuatan untuk kita bisa beraktivitas dengan baik dan benar dan memuliakan Dia dimanapun kita berada. Dan oleh karena penyertaan Tuhan telah dilimpahkannya bagi kita keamanan, kelimpahan, bahkan keselamatan menjadi bagian yang pasti yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, mari angkat tangan kita. Kita akan menyudahi ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Mari kita angkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu.
dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bawalah kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai pagi hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Saudara-saudara, bagi Tuhan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.